saat ini datang ke Jakarta karena ingin sekali bertemu dengan sulap merah, sekali bertabayun, menanyakan langsung kepada beliau karena saya sudah mencoba untuk menelpon, saya sudah mencoba untuk membuat undangan kepada beliau, tetapi beliau tidak menanggapi. Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani kontak gue buat pembuktian? Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Ciao, ciao. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Gus Samsudin memang sudah di Jakarta, katanya ingin bertabayun dan melakukan pembuktian dengan Marcel. Tetapi sampai saat ini belum ada rencana pembuktian itu. Dan banyak yang mengira Samsudin ke Jakarta bukan untuk bertemu Marcel, tetapi untuk menghadiri undangan dari salah satu stasiun televisi swasta, Trans TV, di mana Samsudin diundang menjadi bintang tamu di acara Brownies dan juga beberapa acara yang lain. Samsudin juga hadir diundang di podcast seperti podcast Denny Sumargo dan juga podcast Dr. Richard Lee. Karena itulah, siapa yang bohong? Apakah Marcel sendiri sudah mengatakan kenapa tidak kontak dia kalau memang mau pembuktian. Nah, berikut ini keterangan Gus Samsudin soal kedatangannya ke Jakarta. Akhirnya saat ini saya datang ke Jakarta. Untuk undangan-undangannya sudah saya lakukan beberapa kali. Karena undangan-undangan saya tidak ditanggapi, akhirnya saya melaporkan beliau ke Polda Jawa Timur. Apa laporannya, Bu? Dalam? Apa laporannya? Atas apa laporannya? Iya. Laporan yang pertama adalah mendistribusikan yang bukan haknya kepada orang lain. Karena beliau mengambil video saya, dan setelah mengambil video saya, di situ ada kata-kata penipuan yang ditujukan kepada saya, dan setelah itu beliau pun juga datang ke padepokan saya di Blitar, Jawa Timur, tetapi di sana pun juga tidak mau masuk. Bahkan saya yang disuruh keluar, dan ketika saya sudah keluar, beliau saya ajak masuk pun juga tidak mau, karena sudah terjadi keributan yang diakibatkan oleh kepala desa waktu itu. Seolah-olah saya melakukan penipuan, padahal di situ hanya sekedar opini saja, tidak ada buktinya, tidak ada korbannya, dan tidak ada kejadiannya. Dari kejadian inilah saya ingin memberikan pelajaran bahwa jangan sampai tergiring hoax. Kita harus pintar di dalam bermedia sosial. Yang saya laporkan ada beberapa akun, hampir 35 akun. Gus, gimana Gus? Akhirnya nih jadi viral, Gus. Iya. Apa Gus menanggapinya, Gus? Iya. Sebenarnya saya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel atau pesulap merah ini. Beliau itu kan membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang. Tetapi di sini kan adalah edukasi, sama-sama beredukasi kepada masyarakat. Saya menghilangkan dukun santet, membongkar dukun santet, sana pun juga iya. Nah, ketika edukasi tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Dan kalau menuduh itu harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ini jatuhnya fitnah. Dan negara kita negara hukum. Jika kamu memfitnah seseorang, apalagi sampai menimbulkan kerusakan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan viral di mana-mana, ini harus ada bertanggung jawab hukumnya. Jangan hanya karena ingin viral, jangan hanya karena ingin subscribe-nya besar, lalu menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama YouTuber lah. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik.
munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain. Gitu. Gus, kemarin sendiri sempat Marcel mengunjungi tempatnya Gus nih, ya kan? Terus ternyata di videonya Marcel itu mungkin ada tindakan-tindakan dari timnya Gus sendiri yang mungkin menurut dia adalah tindakan-tindakan yang cukup mengintervensi dia. Gus sendiri berkomentar seperti apa? Nah inilah ketika kita memahami sebuah keadaan itu harus dipahami secara kafah, jangan hanya setengah-setengah. Diperlihatkan enggak ketika beliau datang, ketika itu langsung menghadap ke security saya dan menyatakan mana Samsudin. Nah setelah itu dikatakan Samsudin di dalam, suruh Samsudin keluar. Nah beliau ini datang tetapi tidak mau masuk, tetapi meminta pemilik rumahnya untuk keluar. Seperti ini bagaimana coba? Sampai datang ke rumah orang nggak mau masuk tapi orangnya suruh keluar. Sedangkan waktu itu di dalam saya sedang melakukan pengobatan. Waktu itu di dalam saya sedang melakukan ruqyah. Nah, ketika saya disuruh keluar kan saya tidak bisa, saya sedang melayani pasien-pasien saya. Ketika saya keluar sudah terjadi keributan di luar, sudah ribut dengan kepala desa. Karena sudah ribut dengan kepala desa, saya berusaha untuk menemui pesulap merah, tapi sama kepala desa dilarang. Nanti terjadi keributan. Akhirnya saya memaksa untuk bertemu dengan pesulap merah, saya bisa bertemu. Tetapi ketika bertemu, saya katakan, ayo kalau mau pembuktian, kalau mau pembuktian sanad ya, ayo ikut masuk ke dalam. Nanti lihat proses ruqyahnya, proses pengobatannya. Nanti bisa diketahui secara langsung. Atau kita datang langsung kepada orang yang terkena sanad. Karena sanad ini nyata, ada. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada yang namanya sihir. Ketika saya ajak seperti itu, Marcelnya menolak. Lah ini ada apa gitu loh. Mau pembuktian tapi diajak tidak mau. Jadi saya mengambil kesimpulan ini semuanya bukan untuk pembuktian, tapi hanya untuk supaya viral, supaya hasilnya banyak, penontonnya banyak, supaya subscribe-nya banyak, itu saja. Tidak ada niat untuk pembuktian gitu. Gus cuma menanggapi dengan adanya kasus ini semakin menyebar juga kan, dan banyak paranormal atau spiritual yang juga ikut mengomentari, bahkan ada sempat kemarin ya ada yang melaporkan bahkan ada footage tentang paranormal menyerang Mas Marcel. Seperti apa Gus tanggapannya? Iya, saya sih tidak berharap saudara-saudara saya, teman-teman saya menyerang Marcel. Saya juga tidak berharap seperti itu. Sudahlah, yang berbuat buruk biar Allah saja yang membalas. Dan untuk semua subscriber saya, jangan sampai mencaci atau membalas cacian yang dilontarkan dari Marcel ke saya. Sudah, biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Saya di sini hanya ingin bertabayun. Beliau kan selalu mengatakan pembuktian. Saya juga minta pembuktian dong dari apa yang kamu sampaikan. Kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu. Saya tidak pernah menyebutkan nama kamu. Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya, kamu yang menyebutkan saya, katanya saya melakukan penipuan. Dibuktikan dong. Saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh. Saya melakukan penipuan ke siapa gitu. Mana korbannya, mana alat buktinya begitu. Itu yang ingin saya sampaikan.